warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Maratu Solihah, Prodi PAI 1B. Nah, apa kabar kalian semua? Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori emosi. Jadi, definisi emosi dibagi menjadi 3. Yang pertama, emosi adalah suatu perasaan atau gejolak jiwa yang muncul di dalam diri seseorang sebagai akibat dari adanya rangsangan baik dari dalam diri sendiri maupun dari luar. Emosi sangat berhubungan dengan kondisi psikologis dan suasana hati seseorang yang dinyatakan dalam bentuk perilaku tertentu. Perasaan emosi bisa berupa emosi positif, yakni emosi yang baik, dan bisa berupa emosi negatif, emosi yang buruk. Jadi emosi bukan seperti marah saja, tetapi bahagia juga termasuk emosi. Banyak yang mengartikan kata emosi sebagai bentuk amarah, namun sebenarnya kata emosi mewakili berbagai bentuk perasaan manusia. Beberapa bentuk emosi atau perasaan manusia, diantaranya yang pertama sedih, yang kedua bahagia, yang ketiga marah, dan lain-lain. Kemudian bentuk-bentuk emosi. Yang pertama yakni amarah. Di dalamnya meliputi brutal, mengamuk, benci, marah besar, jengkel, kesal hati, terganggu, rasa pahit, berang, tersinggung, permusuhan, tindak kekerasan. Yang kedua yakni kesedihan. Di dalamnya meliputi pedih, sedih, muram, suram, melankolis, mengasihani diri, kesepian, ditolak, putus asa, serta depresi. Kemudian yang ketiga yakni meliputi rasa takut. Di dalamnya meliputi cemas, takut, gugup, khawatir, was-was, perasaan takut sekali, sedih, waspada, tidak tenang, ngeri, kecut, panik, dan fobia. Kemudian selanjutnya kenikmatan. Di dalam kenikmatan meliputi kebahagiaan, gembira, ringan puas, riang, senang, terhibur, bangga, kenikmatan indrawi, takjub, terpesona, puas, rasa terpenuhi, serta girang. Kemudian selanjutnya yaitu cinta. Di dalamnya cinta meliputi penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa dekat, bakti, hormat, kasmaran, dan kasih sayang. Kemudian selanjutnya yakni terkejut. Di dalamnya meliputi terkesiap, takjub, terpana. Kemudian selanjutnya yaitu jengkel. Di dalamnya jengkel meliputi hina, jijik, muak, mual, benci, tidak suka. Kemudian yang terakhir yakni malu. Di kata-kata malu ini di dalamnya meliputi rasa bersalah, malu hati, kesal hati, menyesal, hina, aib, dan hati hancur lebur. Untuk materi selanjutnya yakni pengaruh emosi terhadap belajar. Nah, jadi kalian kalau belajar jangan emosi, ada pengaruh besar loh. Yaitu apa? Emosi berpengaruh besar pada kualitas dan kuantitas belajar. Emosi yang positif dapat mempercepat proses belajar dan mencapai hasil belajar yang lebih baik. Sebaliknya, emosi yang negatif dapat memperlambat belajar atau bahkan menghentikannya sama sekali. Oleh karena itu, pembelajaran yang berhasil haruslah dimulai dengan menciptakan emosi positif pada diri pembelajar. Untuk menciptakan emosi positif pada diri siswa dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya adalah dengan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan dengan penciptaan kegembiraan belajar. Kemudian teori selanjutnya yakni adapun gejala-gejala emosi atau ciri-ciri emosi yang ada dalam psikologi adalah pertama, kekuatan emosi.
Meskipun emosi tidak bisa diukur dengan angka yang jelas, namun Anda bisa melihat atau mengukurnya dari ekspresi atau tindakan yang dihasilkan. Semakin kuat dan jelas tindakan tersebut, maka semakin besar emosi yang tertanam pada orang tersebut. Kekuatan emosi juga jangan diragukan. Kemudian yang kedua, gangguan emosi. Di gangguan emosi ini umumnya dalam gangguan emosi penderita terganggu karena beberapa hal, diantaranya adalah apabila penderita tiba-tiba mengalami emosi yang terlalu kuat, layaknya depresi, rasa cemas dan gelisah berlebih, kemarahan yang terlalu sering dan juga kuat. Jika penderita mengalami emosi yang biasanya jarang dirasakan oleh orang lain, seperti halnya terlalu lemah. Selain mereka juga seperti merasa tidak mampu menunjukkan apakah mereka memiliki emosi kompleks seperti percaya, penolakan dan sejenisnya. Jika seseorang merasa bahwa akan ada kesulitan dalam membangun hubungan dan merasa bahwa hubungan sosial mengerikan, maka bisa jadi orang tersebut mengalami gangguan emosi. Namun berbeda dengan mereka yang traumatik, jika seseorang mengalami beberapa konflik yang disebabkan karena lebih emosi atau karena hal sejenisnya, seperti marah, takut dengan takaran tidak wajar, maka bisa jadi penderita mengalami gangguan emosi. 3. Dasar emosi. Di hidup ini banyak orang atau manusia yang memang memiliki emosi dasar yang bisa menjadi watak manusia yang ada pada diri penderita. Peneliti memang sedang mendebatkan hasil yang benar-benar terkait emosi yang sebenarnya menjadi watak manusia. Kemudian yang keempat, yakni simpati. Gejala atau ciri emosi selanjutnya adalah adanya simpati, di mana simpati sendiri merupakan sebuah proses yang ada ketika Anda merasa tertarik pada pihak lain sehingga bisa merasakan apa yang dialami, dilakukan serta dirasakan orang lain. Simpati sendiri memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Biasanya simpati bisa berlangsung apabila adanya pengertian di dalam kedua belah pihak. Sehingga wujud atau ciri emosi ini banyak terlihat dalam hubungan persahabatan, hubungan bertetangga dan lainnya. Biasanya seseorang memberikan rasa simpati seperti halnya ada duka dan suka yang diungkapkan seseorang pada Anda dengan tulus. Namun, tingkatan perasaan simpati tak terlalu tinggi dan masih di bawah rasa empati. Beberapa orang hanya bisa sampai emosi ini saja, namun sulit untuk bisa diempati. Kemudian yang kelima, yakni empati. Selanjutnya adalah empati, serupa tapi tak sama dengan simpati. Empati juga bisa menjadi ciri dari sebuah emosi, di mana banyak orang yang sudah tidak memiliki rasa ini. Bukan semata-mata mengikuti perasaan kejiwaan saja. Hal ini lebih kepada adanya pengaruh perasaan organisme tubuh yang benar-benar mendalam. Misalnya saja orang tua, kekasih Anda atau sahabat Anda lah berpulang, maka Anda juga ikut menangis dan benar-benar merasakan kehilangan yang sama. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.